meraih cita, bernalar kritis memahami dunia. Takkan terpisah dalam perjalanan ini. Bersama Pancasila, kita teguh berdiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eha. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Eha. Kebetulan saya rencananya ingin melihat Bu Eha lagi ngajar nih. Waduh, jadi deg-degan nih saya nih. Lagi melihat ceritanya, tujuan saya untuk mengajar itu salah satunya mengetahui sama mungkin kalau misalkan ada kelebihan sama kekurangannya kita evaluasi bareng-bareng. Iya. Boleh Pak, boleh. Kira-kira kalau misalkan saya boleh ke kelas Bu Eha nih, Iya. kira-kira Bu Eha itu akan menerapkan pembelajaran apa ya yang bisa gitu? Mungkin pembelajaran yang akan dilakukan. Kayaknya akan mempelajari IPAS ya, ilmu IPAS. pengetahuan alam dan sosial. Itu kan untuk di kelas 4. Kelas empat. Oke, Untuk pas waktunya, ya. untuk waktunya mungkin hari besok ya, hari Jumat. Hari itu Jumat. di jam pertama. Di jam pertama jam Iya. 7.30 berarti ya? Iya, 7.30. Oke, kira-kira tujuan pembelajarannya itu seperti apa ya? Karena ini memang masih bab 2 ya, baru masuk bab 2. Bab 2 itu tentang tumbuhan. Jadi nanti tujuannya itu dengan mengamati video dan media yang lainnya, jadi siswa itu bisa mengidentifikasi dan memahami bagian-bagian tumbuhan yang ada di tumbuhan dan fungsi-fungsinya gitu. Oke, berarti saya ulangi nih. Iya, Besok kan kegiatannya Jumat. iya. Dan tujuannya mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan sama Iya. fungsi-fungsinya. Iya, betul Pak. Oke. Kemudian kira-kira agar pembelajarannya menarik gitu ya. Bu Eha itu biasanya menggunakan metode atau strategi apa nih? Biar materinya anak-anak lebih senang ya. Iya. Kalau untuk strategi atau model nih biasanya saya melakukan persiapannya dulu ya. Jadi persiapannya itu pertama ya Pertama nih biasanya nih kita bikin modul dulu kan ya. Persiapan modul dulu. Jadi untuk persiapan modul ini kita diskusi dulu nih sama kepala sekolah, dengan rekan sejawat gitu, dan nyari referensi lain gitu. Kemudian setelah mempersiapkan modul ajar, kita mempersiapkan media pembelajarannya. Untuk medianya itu sendiri sepertinya saya akan menggunakan, karena ini tentang tumbuhan ya, tumbuhan aslinya ya. Tumbuhan asli. Oke. Tumbuhan apa kira-kira? Apa aja, jadi nanti mungkin anak akan membawa tumbuhan, nanti mereka kan jadi bisa Berarti bawa sendiri? bawa sendiri. Ya, oke. Akan mengamati gitu. Tumbuhan asli ya? Ya. Sama akar-akarnya juga? Iya, kan dari akar. Tumbuhan Kan asli ya? bahan-bahan itu kan dari bahan-bahan lagi apa? Medianya. Bagian-bagian tumbuhan itu kan dari akar. Oke. Terus setelah itu setelah mempersiapkan media tadi, kemudian modul ajar, media. Nah, baru metode gitu. Untuk metode itu sendiri sepertinya juga saya akan menggunakan PBL ya, problem based learning, gitu, dengan menyisipkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di pembelajaran diferensiasi itu sendiri, kira-kira apa yang ingin dilakukan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini awalnya kan melakukan pemetaan dulu ya ke anak. Jadi gaya belajar mereka itu apa, minat mereka itu apa. Awalnya seperti itu. Jadi untuk diferensiasi prosesnya. Karena saya ingin memberikan pelayanan ke semua, jadi ketiga gaya belajar itu audiovisual, kinestetik, sama auditory itu saya kasih video. Jadi itu video untuk prosesnya. Dan untuk konten di LKPD-nya sendiri itu ada di LKPD ada beberapa macam LKPD. Jadi nanti LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok dan juga ada LKPD individu. Ada dua berarti ya? Iya. Kelompok sama individu. Iya. Terus kira-kira kan sudah tadi kayak apa aja yang akan dilakukan modul ajar, terus diskusi juga sama kepala sekolah, sama rekan sejawat, kemudian tadi anak juga suruh dibawa media ya berupa tumbuhan asli kan.
metodenya PBL, Iya. terus diferensiasinya juga ada tadi 3 proses konten sama Produk. produk. Kalau produknya? Kalau produknya mungkin nanti akan ada diskusi dan dari diskusi dari LKPD yang mereka kerjakan kan ada yang ngegambar tuh, ada yang mengisi TTS. Nanti mereka akan presentasi di depan gitu. Berarti selain menciptakan sebuah karya juga mempresentasikan. Iya. Oke, produknya ada 2 berarti ya. Terus kira-kira keterampilan sosial dan emosionalnya apa kira-kira yang ingin dimunculkan di proses kegiatan tersebut? Kalau untuk emosi KSE-nya mungkin SE, ya kesadaran diri ya. kesadaran Diri membiasakan untuk berdoa, terus berarti. membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mereka mampu oh ini loh dari kerja kelompok misalnya ya. Oh ini jawabannya ini jawabannya ini. Oh masa sih kalau ada yang mau bantu, oh masa sih kayak gitu, enggak kok ini benar kok gitu. Jadi ada diskusi di antara Iya, mereka gitu iya. ya. Oke. Berarti kesadaran diri sama keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Ada 2 ya, keputusan yang bertanggung jawab. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Tidak? Mungkin itu dulu. Itu aja. Iya. Kita lihat nanti Iya, ya. kita lihat nanti. Terus budaya positifnya kira-kira yang ingin diterapkan? Nah, untuk budaya positif Rencananya ya? rencananya akan di awal itu ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan Iya. kelas. Dan Oke. juga ada sedikit taking stop di ice breaking-nya Oke. atau di awal pembelajaran. Stop ya. Iya. Ada lagi? Nah, sudah Cukup. Oke, tadi kan sudah bagus sekali nih dari modul, ajar, media, konten, produk, KSN dan segala macamnya. Ini kira-kira kapan ingin diterapkan? Secepatnya ya gitu. Ya untuk pembelajaran IPAS kan besok nih. Besok. Jadi ya udah besok di jam Wah. pertama untuk kelas 4. Mantap, berarti sudah mantap ya. Mudah-mudahan. Tadi strateginya juga sudah. Oke, baik Bu Eha, mungkin itu saja sebagai awalan pra. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Eha melihat bagaimana pembelajaran yang Bu Eha lakukan di kelas bersama para muridnya nih. Iya, Pak. Semoga berkenan gitu. Terima kasih atas waktunya untuk percakapan pra ini. Mohon maaf nanti kalau misalkan saya agak sedikit mengganggu waktu Bu Eha. Itu saja mungkin. Sekian. Terima kasih Bu Eha. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei kelas 4A. Hei kelas 4A yang selalu semangat. Hei A. Hei kelas 4A. Kelas 4A. Kompak ceria. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah pada sarapan? Sudah siap buat belajar? Ya, hari ini kita akan belajar IPAS. Nah, sebelum belajar, agar kegiatan hari ini berjalan lancar, mari kita berdoa. Untuk yang memimpin doa, siapa ya? Yang datang lebih dulu, yang paling awal siapa? Risti. Oh ya, Cio, ayo Cio, silakan mimpin doa. Ayo Cio. Ayo teman-teman, sebelum belajar mari kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cio sudah membantu memimpin doa. Hari ini masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Jeron, Aska, Aibil. Ya. Mari kita doakan teman-teman kalian, teman-teman kita yang sedang sakit dapat segera sembuh dan kembali belajar di sini. Amin. Sudah siap belajar? Coba sekarang kita ambil nafas dulu. Matanya dipejamkan. Ambil nafas. Hitungan, semua pejam matanya. Hitungan ketiga. Keluarkan perlahan. Sudah. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu Hari Merdeka. Berdiri semua. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, boleh duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu akan nanti. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah kalian mengamati video, kalian dapat mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan. Dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Setelah mengamati bagian tumbuhan, kalian dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan bersama guru, kalian dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan dengan percaya diri. Nah, baik, sudah mengerti semua tujuannya untuk hari ini? Nah, kalian sudah bawa
Pohon dari rumah? Sudah, juga. Yuk. Apakah di rumah kalian kalian menanam pohon nggak? Pohon apa aja? Pohon mangga, pohon durian. Oh iya. Oh iya. Untuk pembelajaran hari ini masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa contohnya? Tidak boleh saling menghormati. Terus apa lagi? Tidak. Ya, terus belajar dengan sungguh. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Ya, jadi hari ini lalu apa lagi? Kalau disiplin, kalau ada yang berbicara di depan, mendengarkan. Ya, sudah sepakat semua? Kesepakatan kelas? Sudah. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi siapa yang punya pohon di rumah? Pohon apa? Mangga, jambu, rambutan, kelapa. Nah, apakah? Ya, bagus. Ya, apa L? Bunga Bali, ya. Pohon jambu, ya, hebat. Pohon papaya, ya. Apakah pohon itu termasuk makhluk hidup? Ya. Apakah bagian-bagiannya sama dengan bagian tubuh manusia? Contohnya apa? Akar sama dengan kaki. Terus apa lagi? Ranting sama dengan tangan. Mirip ya, mirip-mirip. Kira-kira fungsinya sama nggak ya? Daun sama dengan kepala, rambut ya. Mirip-mirip ya. Nah, apakah kalian pernah bagian tumbuh-tumbuhan apa yang pernah kalian makan? Daunnya, contohnya daun apa? Daun apa, Fadli? Daun bayam, ya bagus Fadli. Daun singkong, bagus Radit. Daun Faira, daun apa? Apa? Akarnya apa contohnya? Ubi, ya. Wortel. Ya guys. Ada yang pernah makan bunga tumbuhan, bunga apa? Sadar. Brokoli. Brokoli crispy. Brokoli bunga bukan? Bunga. Brokoli itu bunga dari tumbuhan. Nah, coba kalian lihat sekarang. Nih, kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Kalian perhatikan. Kalian lihat dulu pohon yang kalian ada apa aja ini? Akar, terus daun, terus batang, akar, ranting. Nah, ya, kita akan melihat video. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Di skip aja. Skip. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya.
Namun pohon itu tetap berdiri dengan Skip tegak. aja sih, nanti kan cuma 15 menit. Meskipun tumbuhan terkena angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut, mengambil pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang membentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, tadi apa aja bagian tumbuhan? Batang, serabut, pintar. Akar tunggang, hebat Jaidan. Akar serabut, daun, ya bagus Rizka. Buah, ya El. Batang. Nah, kalau fungsinya akar, tadi apa ya? Apa ya fungsi akar? Untuk menyerap air. Ya, Sadat. Ya, hebat. Ya, benar. Menyerap air dan mineral. Ya, Sikri. Bagus. Hebat-hebat semua. Semua kalian menyimak. Kalian semuanya bisa. Yuk, sekarang boleh dibuka bukunya. Kemarin kita sudah membagi-bagi ya, siapa yang sukanya kalau belajar itu sukanya mendengarkan. Ya. Siapa yang sukanya mendengarkan kalau belajar? Ngedengerin gitu, lebih cepat hafal kalau ngedengerin. Yang sukanya kalau belajar tuh sukanya bergerak jalan-jalan. Siapa?
Daidan, pasti Daidan. Fikri, apa yang sukanya kalau belajar itu menulis, melihat, harus melihat bukunya. Ya, ya. Nah, itu kemarin kita sudah membagi-bagikan ya. Jadi, Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian bekerja secara berkelompok ya. Di sini sesuai secara berkelompok. Bentar, nanti Ibu bagiin dulu. Nih, kelompok ini berkelompok ya. Ya. Berdelapan ke belakang. Ya. Nanti kalau udah selesai kalian akan mempresentasikan ke depan. Nah ini sama barengan ya, berkelompok. Kalian membagi tugas. Ada yang menulis, ada yang apa lagi? Barengan. Segini. Ya sini. Satu aja. Oh sini. Ya udah boleh. Sini. Ya kalian dulu lihat dulu. Yang pertama bagian-bagian tumbuhan. Satu aja. Mana? Ini kan ke daun. Ini kemana? Ya, kalian tulis bagian tumbuhannya apa, terus fungsinya apa. Yang kedua, ada teka-teki silang. Kemudian yang terakhir, kalian tulis bagiannya terus fungsinya. Ya. Boleh. Ini bagiannya, ini fungsinya. Berkelompok. Ya. Ini udah nggak apa-apa. Langsung. Ini boleh ke belakang. Oh ini udah 4 ya udah. Secara berkelompok, ada pertanyaan? Ada kesulitan? Yang mana? Ini karena fotokopian. Ada pertanyaan? Aira? Ini. Ayo, ada kesulitan nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan adalah
Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren. 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 Very good. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian tumbuhan? Ya, Pak Zaidan. Bunga, daun, batang, akar serabut. Ya, bagus. Buah. Kemudian, ya, bagus Zaidan. Duduk. Kemudian apa fungsi akar, Faris? Ya, bagus, hebat. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian apa lagi fungsi batang? Fungsi batang? Ya, untuk mengokohkan tumbuhan. Ya, hebat Cio. Nah, agar lebih paham, Ibu punya beberapa boleh 5 menit ya, sudah bisa menyelesaikan. Boleh. Ya. Nanti duduk dulu. Duduk dulu. Ya, sudah selesai semua, boleh dikumpulkan? Ya, boleh. Sudah selesai semua? Ya, udah. Baik, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Tujuan pembelajaran pun sudah tercapai. Kalian mengetahui bagian-bagian dari apa? Dari apa? Tumbuhan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Kita ucapkan apa dulu? Alhamdulillah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cio. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai fotosintesis. Ya, boleh kalian baca bukunya dulu. Para rapi. Ya, Abiu boleh pulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca, tentunya didampingi oleh Pak Atom,
Selamat siang Bato. Siang. Saya hormati juga tentunya Bu Eha. Bu Eha ini guru kelas 4 di Iya. Center Terapi Kemarin. Baik, Pak Tom langsung saja. Ya mungkin mengingatkan saja bahwa pasca ini ada dilakukan setelah proses pra, observasi, dan sekarang pasca yang proses kita lihat. Mungkin saya sebagai pihak yang menyaksikan percakapan Pak Yusri dan PH adalah pelaksanaan penerapan konsumen di akhir dan pasca ini. Baik saja. Terima kasih Bapak. Izin, mohon maaf. Langsung saja, Bu Eha. Iya. Baik, selamat siang Bu Ya, Eha. selamat siang, Pak Rizky. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Aduh. Oke, langsung saja nih. Bu Eha, kan kita sebelumnya sudah pra ya, sudah observasi juga. Dan ceritanya nih hari ini kita akan pasca ya, setelah melaksanakan kegiatan. Kira-kira gimana perasaan Bu Eha setelah melewati kegiatan sebelumnya? Awalnya ya kalau namanya juga mau diobservasi ya, awalnya ya mungkin deg-degan gitu kan. Cuman setelah terlaksananya observasi ini jadi plong gitu, lega. Jadi menurut Bu Eha berarti karena sudah terlaksana jadi lega ya. Iya, betul. Terus kegiatan kemarin dari pra yang rencana Bu Eha sebelumnya ya, terus dilaksanakan dan sekarang kita akan kulik nih kira-kira seberapa efektif rencana yang sudah Bu Eha rencanakan. Ya menurut saya Lanjut aja. Lanjut aja. dulu ya. Kesana dulu karena Oke. ya menurut saya setelah saya akan melakukan persiapan ya untuk membuat modul ajar dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian membuat modul ajar. Menurut saya persiapannya sudah matang dan ketika dilaksanakan di dalam kelas itu sudah efektif menurut saya. Dengan tadi ya, berarti ada masukan dari kepala sekolah, rekan Iya. sejawat, gitu, Iya. mempersiapkan modul ajar, media. Iya. Oke, kira-kira dari hal yang sudah dilakukan, ada tidak kendala yang muncul ketika pelaksanaan? Nah, kendalanya ada Pak. Ada Jadi ya? kan iya waktu itu kan jadinya kan saya sudah mempersiapkan segala macam tuh ya, perangkat ajar, terus media, terus modul ajarnya juga kan. Nah setelah pelaksanaan tiba-tiba ada kegiatan mendadak, semua kelas harus ke alun-alun gitu kan. Jadinya kelas saya doang nih yang belajar. Jadinya kan anak-anak fokusnya ini ya terpecah gitu kan. Pecah ya, oke. Mereka pengen ke alun-alun juga. Jadi pas belajar tuh pada nanya, Bu kapan ke alun-alun, Bu kapan ke alun-alun kan jadinya kan agak terpecah itu konsentrasi mereka. Konsentrasinya jadi terpecah gara-gara pengen ikut ke alun-alun. Iya. Kalau dalam kegiatan pembelajarannya, Kalau di kegiatan pembelajarannya ketika belajar memang ada beberapa siswa yang kurang aktif, Pak. kira-kira apa penyebab kurang aktif? Kalau dari saya lihat ya, mungkin ya awalnya memang saya sudah memetakan kan, semuanya memetakan. Nah, Jadi anak-anak itu sudah dipetakan sesuai gaya belajar dan minat belajar mereka kan. oke. Yang visual, yang kinestetik. Tapi semua saya beri asesmen yang ini kan, yang sama sesuai gaya minat belajar mereka. Oke. Nah, cuma pada saat pelaksanaan diskusi, mereka tuh ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang malah bercanda sama temen gitu. Ada yang aktif sama yang tidak. Iya, ada yang ngerjain, ada fokus ngerjain, terus ada yang malah bercanda gitu. Jadi ada dua nih ya kendalanya, terpecah konsentrasi sama Iya. tadi ada yang aktif sama ada yang tidak aktif gitu kan ya. Selain itu ada lagi kira-kira? Apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Itu aja. Itu aja Oke. deh. Kira-kira setelah Bu Eha menemukan kendala tersebut, kedepannya menurut Bu Eha solusi yang bisa Bu Eha Ya, kayaknya sih nih ya, tanggulangi? kalau saya lihat sepertinya. Jadi saya tuh membuat kelompoknya itu terlalu banyak anggota kelompoknya. Yang tidak aktif itu karena terlalu banyak. Mungkin ya, karena kan setelah saya lihat nih, kayak perhatikan ya mungkin karena mereka terlalu banyak, jadi satu kelompok tuh 8 orang memang ya. Jadi satu kelompok 8 orang, mungkin kalau nantinya anggota kelompoknya dikurangi,
mungkin ya mereka akan kerja semua gitu istilahnya. Dikurangi yang tadinya 8 orang Bahkan mungkin jadi 4 jadi 4. Berarti kendalanya siapa tahu bisa Mm-mm. tertanggulangi gitu Iya. ya. Oke. Berarti solusinya dibagi, selain itu kira-kira selain dibagi menjadi lebih kecil kelompoknya, Membuat mereka nyaman dulu ya, dan kesepakatan kelasnya ini lagi ditekankan lagi, diingatkan kembali gitu. Ketika mereka misalkan ada yang tidak menjalankan perannya nih pada saat diskusi, kita ingatkan lagi, ayo kesepakatan kelasnya apa misalnya gitu. strateginya solusinya menjadikan kelompoknya lebih kecil sama selalu mengingatkan kesepakatan kelas. Iya. Kira-kira kapan akan Bu RH laksanakan ya? Secepatnya. Oh, Jadi kan untuk pembelajaran IPAS ini hari Senin ya jam pertama gitu. Jadi nanti akan secepatnya dilaksanakan. Baik, kalau gitu. Berarti tadi solusi kendalanya tadi ada 2, terpecah sama ada yang siswa kurang aktif. Solusinya juga sudah ditemukan, yaitu dengan memperkecil kelompok sama selalu mengingatkan kesepakatan kelas. Gitu kan. Saya berharap tentunya Bu RH dapat lebih maksimal lagi berarti ke depannya ya, sehingga anak lebih Amin. maksimal dalam belajarnya. Iya. Baik, Bu RH, terima kasih. Sekian mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak